Welcome to Project Lab, week session with an interesting person that you hear a little. Here, we try to dig to know more about them, so all of you would know a fascinating story that rarely told. Oke, jadi mungkin di sini kita perkenalan dulu Mas ya. Di sini aku dari Prolog. Di sini kita ada sesi interview singkat aja sama Mas. Kalau boleh tahu siapa Mas? Saya Binsar. Oke, siap. Mungkin sebelum kita mulai bisa diceritakan sedikit Kak Mas? Masnya itu siapa? Terus kesibukannya itu seperti apa? Hobi gitu. Jadi saya Binsar, terus sekarang lagi sibuk di Bufuden, sebuah brand yang bergerak di bidang furnitur based in Malang. Kalau boleh tahu, gimana sih Mas prosesnya kok sampean bisa masuk ke dunia kreatif seperti ini? Awalnya sih gara-gara, ya kan dulu saya kuliahnya di desain produk di sebuah kampus di Surabaya. Nah, waktu itu coba kerja di Surabaya, terus baru lanjut coba bikin brand sendiri di Malang. Terus coba main di furnitur. Terus baru kepikiran ngelanjutin brand yang dulu sebenarnya udah ada. Waktu itu mulai di tahun 2016, ya namanya sama, masih Bufuden, tapi dulu di wooden lettering, tulisan dari kayu. Sedangkan baru mulai lagi tahun kemarin, 2020, coba ganti, rebranding, jadi furnitur kayu. Kalau boleh tahu sedikit Mas, mungkin kalau terlalu sensitif Masnya bisa skip aja ya. Karena kan kalau di Indonesia ini bisa dibilang kita ini agak konservatif ya keluarganya. Ya. Ada pertentangan nggak sih Mas di keluarga buat sampean kuliah yang dulu? di desain produk dulu. Iya kayak gitu. Sebenarnya dulu dari orang tua sih sebenarnya support aja sih. Pokoknya alasannya jelas, terus tujuannya juga nggak ngasal lah gitu loh. Asalkan bisa jelasin ke orang tua sih sebenarnya aman-aman aja. Oke. Jadi kayak tergantung bisa bertanggung jawab atau enggak gitu ya. Oke. Terus kira-kira dari perjalanannya Masnya nih, yang jadi titik balik sampai akhirnya Masnya ini bisa yakin kayaknya dunia kreatif nih ada cuannya nih, atau kayaknya dunia kreatif nih bisa sustain nih di aku, gitu. Prospek gitu. Ya mumpung masih bisa eksplorasi mungkin di usia-usia kita yang masih muda ya istilahnya, masih fresh graduate juga, ya diperbanyak dieksplorasi. Terus kalau emang kira-kira prospek ya dilanjutin aja gitu. Yang penting niat di awalnya aja sih. Tergantung niatnya lagi ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, Masnya percaya nggak sih kalau anak muda itu emang salah satu privilege-nya gagal gitu? Kalau dibandingkan orang yang udah berumur mungkin ya, itu kan waktu untuk mencoba itu udah nggak banyak kan ya? Mumpung masih muda gitu. Nah iya, itu berarti Masnya percaya hal kayak gitu ya? Sepakat sih tapi. Sepakat sih. Berproses ya emang bakal ketemu gagal juga. Kalau emang nggak ketemu masalah juga nggak bakal sampai sejauh ini gitu. Bukan butuh gagal ya, tapi bakal ketemu gagal sih. Kalau emang nggak bisa ya sia-sia proses kita gitu. Oke. Nah itu mumpung masih muda juga, ya udah sekalian. Masih ada waktu untuk berbenah. Iya, benar. Terus kalau boleh tahu, Bufuden ini kan arah gaya furniturnya itu lebih ke Jepang gitu. Betul. Ada proses kreatif di baliknya nggak sih? Kok akhirnya milih Jepang gitu? Sebenarnya itu lebih ke idealis saya sebagai apa ya? Desain produk sih. Terus seleranya lebih ke kayak desain yang cenderung ke Jepang. Dan waktu itu terinspirasi ke Jepang gara-gara nyesuaiin juga dari material yang ada di sini, dan mood warnanya itu cocok. Oke. Warnanya cocok, terus pasar yang di sini juga kebanyakan kafe-kafe yang minimalis lah, atau ya mungkin baru-baru ini juga ngetren yang style Jepang. Skandinavian mungkin udah banyak juga ya. Jadi makanya pakai ya style yang Jepang minimalis. Jadi emang di balik idealisnya tuh nggak ada kayak background kewibu-wibuan gitu Mas ya? Enggak sih. Nggak ada ya? Aku sangat nggak wibu soalnya. Oke. Anime gitu nggak pernah nonton sama sekali Mas berarti? Oke, siap. Anime enggak. Tadi sempet kayak ada nyinggung soal bisnis ya? Iya. Gimana pendapatnya Masnya soal orang yang idealis tapi nggak ngelihat bisnis gitu? Ke arah kan tadi kalau saya lihat Masnya juga ada idealisme soal gaya yang dipakai, tapi juga memperhatikan prospek bisnis ke depannya gitu. Nah terkadang kan ketika kita lihat pelaku industri kreatif itu kan yang penting ya idealisku kayak gini gitu. Marketnya ya aku cari yang niche, bukan yang orang yang sekarang lagi butuh gitu. Kira-kira pandangan Masnya soal kayak gitu itu gimana? Sebenarnya kalau idealis sih nggak apa-apa sih, asalkan nggak egois ya. Maksudnya kalau emang terbentur sama keadaan atau emang realitanya emang nggak bisa ya ngapain dipaksakan. Sedangkan resikonya mungkin bisa jadi lebih besar. Ya emang butuh berproses sih. Kalau emang nggak dijalanin dulu ya nggak bakal paham mungkin ya. Nggak bakal bisa ngelewatin, dan nanti bakal idealisnya juga menyesuaikan aja. Terus kalau lagi pandemi gini nih,
industri manufaktur tuh suasananya lagi kayak gimana sih Mas? Nah, berhubung aku juga mulai juga pas pandemi sih. Kan baru launching istilahnya yang Booth Monitor ini kisaran bulan Juni atau Juli ya. Baru berapa bulan ya? 6 bulan nggak sampai ya. Ya emang awal udah pandemi. Dulu awal-awal lama di develop produknya sih. Develop produk sama ngedevelop bisnis dulu. Nah, kalau marketnya gimana juga sampai sekarang pun masih meraba-raba gitu loh. Tapi tetap dari awal juga kita emang nyasar segmennya juga harus jelas juga. Sedangkan kalau nyasar pasar yang luas dan nggak terarah juga nggak bisa. Iya. Kalau gitu kan saingannya juga terlalu banyak. Jadi makanya juga akhirnya perlu benchmarking sama brand-brand lain. Terus kita mainnya di mana, kuatnya di mana. Yang penting punya value masing-masing sih. Terus punya diferensiasi sama brand lain. Oke. Itu sih yang bikin bisa survive sampai sekarang. Kalau dari Masnya sendiri nih, kan bisa dibilang kan Malang ini kayaknya masih adem-adem aja sih ya soal kayak gini gitu. Kira-kira ada harapan gitu Mas? Ini ada sebenarnya rencana kecil-kecilan mau ada sesuatu lah. Oke. Nah itu sama brand yang lintas disiplin, nggak hanya dari desain produk. Sedangkan di sini kan desain produk sebenarnya kalau di Malang masih awam sih menurutku ya. Menurutku berarti masih terbilang baru. Mungkin gara-gara di sini juga nggak ada jurusan yang tentang desain produk atau gimana. Lebih umum kan desain grafis, interior, dan arsitek. Nah nanti ini ada rencana kolaborasi yang sebenarnya juga buat menggugah Malang gitu loh. Biar industri kreatifnya juga mulai naik. Kenapa harus berkiblat sama kota lain kalau emang Malang sendiri bisa gitu. Kalau boleh tahu karakteristik orang Malang tuh kayak gimana sih Mas? Karakteristik Malang apa ya? Dari sudut pandang Masnya gitu. Perkembangannya sangat cepat sih menurutku. Ya bisa dilihat dari kafe-kafe sih. Walaupun saingannya terlalu pasarnya udah terlalu gemuk padahal. Tapi tetap semua itu bisa jalan gitu loh. Entah itu menang dari teman-temannya atau punya komunitas. Kalau ada ide yang fresh satu itu banyak yang ngikutin gitu. Jadi kayak pasarnya sebenarnya kita nggak terlalu khawatir soalnya kita juga bisa bentuk sendiri akhirnya. Pokoknya komunitas kita kuat atau value-nya dapat lah gitu. Kalau Malang termasuk gitu. Fleksibel juga. Mungkin ini sedikit sih Mas, kalau Masnya bisa kasih sedikit pesan-pesan terkait buat teman-teman yang kayak sempat kita bahas di awal tadi. Mungkin bisa di-mention dikit. Kalau di keluarga konservatif nih mau masuk ke dunia kreatif tuh kayak gimana gitu? Ya yang penting yakin sih. Terus banyak-banyak referensi. Makanya nggak asal gambling di awal gitu loh. Punya tujuan walaupun pasti tengah-tengah sampai akhir misal kuliah ya. Kita kalau misal ngomong kuliah, tengah-tengah sampai akhir pun juga bisa jadi tujuan kita di awal sama akhir itu geser gitu loh. Soalnya kan kalau emang belum terjun di situ kan juga nggak tahu, masih belum paham juga. Apalagi kalau setelah kuliah atau udah lulus juga prosesnya nanti beda lagi. Dan kebutuhannya juga beda. Pokoknya walaupun idealis juga harus tetap kompromi sih akhirnya. Nggak bisa terlalu egois lah istilahnya. Terus kalau misalkan nyinggung tentang konservatif, yang benar sama izin orang tua ya. Ya pinter-pinternya meyakinkan aja. Tapi ya berdasar gitu sih. Oke, siap. Gitu. Mungkin ini sedikit sih pertanyaan pribadi saya sih Mas. Kan saya bisa bilang Masnya ini seorang desainer gitu ya. Bisa jadi. Biasanya desainer itu kan kita hadir kayak ketika kita mau solve suatu problem gitu. Menurut Masnya itu emang kita tuh bertanggung jawab nggak sih untuk nge-solve problem semua orang atau lebih segmented aja? Berat sih sebenarnya. Mending lebih fokus ke apa yang emang kita bisa sih. Satu orang itu nggak mungkin bisa nge-solve semua problem lah gitu. Kalau emang satu-satu dan bisa dibagi-bagi ya kenapa enggak. Makanya nantinya ujung-ujungnya bisa jadi kolaborasi. Makanya kan nggak harus jadi satu individu yang bergerak ke semuanya gitu loh. Bisa jadi satu orang terus atau satu brand jadi satu brand terus kolaborasi kan bisa nyelesain kalau emang masalah ya. Dia bisa nyelesain masalah bareng-bareng akhirnya. Oke, siap. Gitu. Kayaknya mungkin itu tadi pertanyaan terakhir sih Mas. Berarti memang intinya kita selalu kembali ke kolaborasi dan skena itu tadi. Bener. Makanya nggak bisa sih satu orang main sendiri terus jadi satu tumpuan buat nyelesain masalah satu Malang istilahnya. Kalau misalnya tentang desain. Jadi ya semakin banyak yang main di situ juga akhirnya semakin sehat sih.
kalau emang bisa kolaborasi. Karena juga akhirnya ada proses edukasi tuh. Bener. Dan nggak sikut-sikutan ya pokoknya. Oh, kalau sikut-sikutan sih susah sih ya. Iya, bahaya juga. Iya. Siap. Mungkin terakhir banget nih Mas. Ada kata-kata yang mau disampaikan ke teman-teman nggak? Oke. Jangan berhenti berproses. Oh, siap. Gitu ya. Dan jangan takut sih. Soalnya ya pasti bakal nemuin gagal juga. Cuma tentang gimana caranya bisa survive di ngelewatin kalau misalkan gagal atau sebagainya. Ya itu emang udah resiko juga. Apalagi kalau main di industri kreatif ya. Ya kan harus muter otak terus biar lebih kreatif, lebih inovatif. Gitu sih. Pintar-pintarnya nyari diferensiasi, gedein value masing-masing, dan nggak lupa kolaborasi juga akhirnya. This is my universe, what's yours? Siap. Cukup? Yes, cukup. Ya. Oke. Ngeri. Ngomong apa?